Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafinawal Hayin dari kelas 1B Prodi Informatika NPM 66246037. Di sini saya akan membaca buku e-book dari Rina Firliana, Mas Mkom dan Patmi Kasih Mkom yang berjudul Algoritma dan Pemrograman C++. Bab pertama, algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah suatu aksi-aksi yang dinyatakan dengan jelas dan tidak rancu untuk memecahkan suatu masalah dalam rentang waktu tertentu. Setiap aksi harus dapat dikerjakan dan mempunyai efek tertentu. Algoritma merupakan logika, metode, dan tahapan atau urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Algoritma dapat dituliskan dengan banyak cara, mulai dengan menggunakan bahasa alami yang digunakan sehari-hari, simbol grafik, bagan alir, atau flowchart, sampai menggunakan bahasa pemrograman seperti bahasa C atau C++. Program adalah kumpulan instruksi komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Program ini ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman, jadi kita bisa sebut bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. A. Pengenalan bahasa C++. Bahasa pemrograman komputer terdiri atas dua bagian, yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi (high level language) dan bahasa pemrograman tingkat rendah (low level language). Penggolongan ini menggunakan C dan atau C++. C tersedia untuk hampir semua komputer. Pada akhir dekade 1970-an, C telah berkembang dengan menjadi sesuatu yang sekarang disebut C tradisional, C klasik, atau C keringanan, C Kernighan, dan Ricci. C++ adalah penambahan dari C, dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup pada awal dekade 1980-an di Bell Laboratories. C++ memberikan tambahan fitur yang meningkatkan kekuatan bahasa C dan yang lebih penting lagi, kemampuan untuk pemrograman berbasis project atau project oriented programming. B. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan bahasa C atau C++ adalah 1. Bahasa C++ tersedia di semua komputer, hampir tersedia di semua komputer. 2. Kode bahasa C atau C++ sifatnya adalah portable dan fleksibel untuk semua jenis komputer. Ketiga, proses executable program bahasa C atau C++ lebih tepat. Keempat, dukungan pustaka yang lebih banyak. Kelima, C adalah bahasa yang terstruktur. Keenam, C++ sudah mendukung OOP atau Object Oriented Programming. Sedangkan kekurangan bahasa C atau C++ yaitu 1. Banyaknya operator serta fleksibilitas penulisan program kadang-kadang membingungkan pemakai. Kedua, bagi pemula pada umumnya akan kesulitan menggunakan pointer dan penerapan konsep OOP. Editor bahasa C atau C++. Untuk memulai program tersedia berbagai editor yang dapat digunakan, diantaranya Turbo C++, Borland C++, C++ Builder, Microsoft Visual C++, dan sebagainya. Yang D. Struktur program C++. Struktur dasar program bahasa C++ terdiri dari 3 bagian sebagai berikut. 1. Prosesor
directives. Prosesor directives merupakan perintah dalam bahasa C++ yang akan membuat dan mengkompilasi file perantara dengan program utama. Yang kedua, deklarasi global. Deklarasi global merupakan bagian program C++ tempat pendeklarasian konstanta, variabel, fungsi, atau header fungsi, tipe data baru, atau struktur data yang memiliki sifat global. Yang ketiga, fungsi utama. Fungsi utama adalah fungsi pertama yang akan dieksekusi oleh kompiler C++, dan kompiler C++ hanya akan mengeksekusi fungsi-fungsi lain yang dipanggil pada fungsi utama atau yang memiliki hubungan dengan fungsi utama secara tidak langsung. Bagian ini digunakan untuk meletakkan seluruh instruksi program. Instruksi yang akan diberikan untuk dikerjakan ditulis di dalam main buka kurung tutup di antara tanda yang perlu diperhatikan bahwa setiap instruksi atau baris perintah diakhiri dengan tanda baca titik, koma, atau semikolon. Baik, begitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.